Bangun! Cepat, 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 sahur! 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 Sahur. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Catatan Demokrasi malam hari ini menyoroti mengenai persoalan ketika artis mengunggah video kegiatan sahur. Kita tahu bahwa sahur dan waktu berbuka puasa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bulan suci Ramadan. Sahur dan buka puasa dianggap waktu yang sangat sakral di bulan suci Ramadan ini. Tapi bagaimana cara mereka dengan toa dan dengan cara-cara yang mungkin dianggap dalam tanda kutip mengganggu masyarakat sekitar. Kalau memang ini tradisi, harusnya dengan tujuan yang baik, tapi caranya tidak mengganggu, Maria ya. Nah, bagaimanakah seharusnya dan sebenarnya bagaimana juga dan seperti apa pedoman penggunaan pengeras suara antara juga pemirsa di musola maupun masjid. Kita langsung akan elaborasi hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa, ada Bang Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Mardhani Alisera, politikus PKS. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga menghadirkan Menteri Agama periode 2014-2019. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lukman Hakim Saifuddin. Dan juga ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, bisa bergabung bersama kami, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ngabalin. Baik, kami nanti juga akan menghadirkan dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla, namun sejauh ini masih terus kita coba hubungi ya, Maria ya. Saya mau langsung ke Bang Nahra. Bang Nahra, Anda melihat bagaimana fenomena ketika sekarang cara membangunkan sahurnya unik-unik, nyeleneh, tapi tujuannya kadang tidak sampai. Ada yang menganggap itu sangat mengganggu. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah kejadian itu kapan, kejadian itu dalam kondisi apa, dan di mana tempatnya. Karena sebenarnya dalam instruksi itu sangat jelas sekali. Itu sejak saya lahir sudah ada ya, instruksi itu kan tahun 78. Saya lahir tahun 72. Itu sudah ada. Dan membangunkan orang sahur itu juga sudah ada sejak saya lahir. Tapi kenapa baru sekarang dirame-ramein? Kalau tadi dilihat Bang, di awal kita sudah hadirkan VT-nya. Menurut Abang, VT tadi mengganggu tidak sih di kala sahur? Nah, dalam instruksi itu sudah pasti ditulis di situ. Kalau di kampung-kampung tidak ketat aturannya. Jadi instruksi itu memang sangat ketat, tapi berlakunya bukan di kampung. VT tadi itu Bang, Ya, itu terjadi di Jakarta Selatan. Nah, bukan di kampung itu. Kawasan perkotaan, ibu Iya, kota. Pasti, kalau ini pasti bermasalah ini. Maka yang ramai di TV itu pasti orang-orang kota. Karena kalau di kampung itu dianggap sebagai tradisi. Di kampung saya di Klaten, di Solo, di Surabaya, bahkan di pinggiran, di kampung marginal pinggiran itu. Biasa aja seperti itu pakai patrol, apalagi pakai sound system. Bahkan kalau tidak pakai toa, itu orang kampung malah merasa aneh. Kok nggak dibangunin ya? Tapi Begitu. posisinya, cara membangunkan sahur. Tadi kan ada sahura. Nah. Dengan kata-kata seperti itu gimana Bang Nahra? Sebenarnya Pasti gampang kan? sekali kok. Itu kan tinggal diatur saja caranya. Kalau masalah toa nggak ada masalah. Sekarang kan kontennya. Sudah ada di situ instruksi itu. Kalau bisa suaranya yang bagus, yang fasih, kemudian tahu langgamnya. Murotal, ya. Tidak asal-asalan, itu aja yang Instruksi dipersoalkan. sudah ada tapi kenyataan di lapangan masih seperti itu Bang. Karena memang ini di sebagian tempat tradisi. Di sebagian lain yang banyak berkumpul berbagai agama, berbagai komunitas, menjadi bermasalah. Sebenarnya ini masalah kecil di perkotaan. Tapi kalau ini misalnya mau didekatkan nih, dari ibu kota provinsi, ibu kota negara, ibu kota kabupaten, kota. Ini akan rame, pasti akan rame. Dan ini terjadi di sekitar pesantren, di masjid-masjid, semua terjadi seperti ini. Cuman kalau misalnya yang bukan toanya ya, maksudnya kontennya, cara membangunkan sahur.
Ya itu aja yang disosialisasikan, bukan kemudian pukul rata bahwa TOA ini bermasalah ketika membangunkan sahur. Jangan itu yang disasar. Ini instruksi sudah bagus, maka nggak pernah diubah sejak tahun 78 sampai 2018, sampai sekarang nggak pernah diubah. Tanya Pak Menteri, nggak pernah diubah. Surat edaran itu hanya mengantarkan, yuk ini disosialisasikan. Nah, mampu nggak pemerintah mensosialisasikan instruksi ini, tahun 78 ini, tahun nomor 101. Kalau nggak mampu, lah sekarang pemerintah bagaimana supaya mampu? Enggak, sekarang sosialisasinya sampai tidak ke akar rumput. Nggak bakal sampai. Apa mereka tega ke masjid-masjid kampung di akar rumput itu? Nggak bakal tega melihat orang khusyuk beribadah ya, kemudian orang masih tidur di kampung itu. Ini mohon maaf ya, ini kan karena di kampung itu rata-rata 99,9 kan muslim. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau ini disosialisasikan, mohon ini apa namanya, kalau pakai TOA jangan ini nih. Bang, jangan-jangan bukan nggak ada yang komplain Bang, tapi takut dibully mungkin kalau komplain. Enggak ada di kampung itu enggak mengenal bully itu. Mereka itu perasaan spiritualisme itu berbeda dengan orang kota. Maka di instruksi ini di poin I ditulis aturan ketat ini berlaku untuk ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Kalau di kampung longgar, ditulis di situ. Sangat kecat sekali. Baik, Bang Ali Mukhtar, Anda melihatnya kalau artis menganggap itu sangat mengusik lingkungan sekitar dengan cara membangunkan sahur yang mungkin secara etika berbeda. Unik, nyeleneh, tapi mengganggu masyarakat sekitar. Gimana, Bang Ali Mukhtar Ngabalin, pendapat Anda? Terima kasih. Akhirnya Bang Lukman, kemudian Bang Mardani Ali Sera, kemudian Bang Mustafa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang perkembangan Islam itu kan dia tidak statis, tapi dia terus mengalami perubahan. Karena itulah maka memang kalau Anda membayangkan di kota atau membayangkan daerah-daerah kecil tertentu di Jawa atau di mana-mana, di kelompok-kelompok mayoritas, iya. Tapi Nabi itu kan dia bilang, wa qalilun uhustal hadha li ummati. Bagian-bagian terkecil dari kehidupan umatku itu, ada orang-orang yang hidup pada zaman Makkah dan Madinah itu orang-orang Yahudi, kafir Quraisy yang dihormati oleh Rasul juga. Bayangkan pada periode Rasul itu azannya diarahkan ke barat. Tapi karena di barat itu ada Zamina dan Zubarah, tinggal di situ dan suara azan itu disuruh oleh Rasul, arahkan kepalamu ke selatan karena saudaramu sedang tidur. Di mana logikanya? Peradaban itu Pak, itulah peradaban itu yang dibangun oleh the founding father kita dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kita betul mayoritas di Republik ini, tapi ada hidup kita punya saudara-saudara lain, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Harus dihormati itu. Kenapa begitu? Dia tidur dengan kesejukannya. Kita orang Islam memang dua hal. Hal yang pertama azan itu adalah untuk mengingatkan orang bangun kalau subuh. Yang kedua itu azan itu tidak boleh mengganggu orang lain. Itu ada loh zaman Nabi. Tidak saja di Makkah, tapi Nabi hijrah ke Madinah pun ada. Tapi Sejarahnya saat ini ada. bahkan kenyataannya tidak begitu Bang Ngabalin. Itulah yang saya bilang bahwa kita kelompok paling besar di Republik ini, kita menjadi mercusuar, menjadi teladan bagi kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Karena kita butuh hidup yang panjang dengan Republik ini Pak. Kenapa begitu? Iya, karena sebagian besar 6.666 isi Al-Quran itu 3/4-nya bicara tentang sosial kemasyarakatan. Itu hukum. Nah, kita sekarang hidup pada zaman modern. Saya mohon maaf ini abang saya. Kita hidup di zaman modern. Peradaban itu dia terus berputar Pak. Untuk memberikan apa? Dua hal. Yang pertama adalah perubahan karakter dan yang kedua itu adalah kemampuan knowledge dalam menata kehidupan masyarakat. Tapi Bang Nara mengatakan di kampung puluhan tahun itu sudah menjadi tradisi. Tidak ada yang komplain. Di kota sekarang yang karena berbeda. kita mayoritas kawan. Di antara 99% orang yang tidak protes itu, telitilah. Ada 5-6 orang, ada 20 orang, 30 orang yang dia tidak punya kemampuan untuk berteriak tentang betapa keresahan. Artinya takut Bang? Bukan takut, tapi dia mengerti. Kan hari ini kan kenyataannya seperti begitu. Sedikit orang berteriak kafir, sedikit orang berteriak dia neraka. Kan begitu logikanya. Baik, Bang Nara silakan. Ya, ini yang saya sebutin misleading ini abang ini.
kan datang apa namanya, gendut Bang Anang sekarang? Nggak ada Nggak kaitannya ya. usah. Jadi Adinda gini, mainkan, Adinda jelaskan Oke. supaya forum kita ini memberikan pencerahan kepada umat dan saudara-saudara kita yang lain. Setuju. Kita ini anak-anak muda yang kita hadir untuk memberikan sebuah peradaban baru dalam kehidupan orang Boleh, beragama Bang? Baik, dengan baik. Boleh kita ya? berikan kesempatan untuk ya. Bang Nara. Tapi Abang udah baca yang instruksi ya? Udah, Yang orang saya komisi Jelas satu Bang, kita Oke. ini instruksinya ada di meja kita bersama, nanti bisa kita bacakan. Bang Oke. Nara silakan. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya, ini masalahnya di mana sebenarnya? Ini kan yang teriak orang kota. Dan di instruksi sudah disebut, memang ini berlaku untuk orang kota. Maksudnya Pak aturan ini berlaku untuk ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota negara. Memang begitu ditulis dengan jelas sekali. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan desa, mohon maaf sekali, saya ini orang kampung. Kalau dikatakan ada 5 orang, 6 orang tidak ikhlas ada membangunkan kasar seperti itu, enggak seorang kampung, lama sekali di kampung, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Yang di konteks acara ini adalah orang kota protes. Ya, Beda Jakarta kampungnya ini. kali Bang Abalin. Ini yang protes orang kota tadi, Mbak Zaskia. Rumah saya Kan di begitu. Pamulang itu, di sebelah kiri ada orang Protestan, sebelah persis dinding saya orang Katolik. Bang, memang Gini, disebut di sini. Bukan. Disebut Ya, di instruksi ini. Karena di kota itu beragam agama, Betul. beragam komunitas. Di desa Satu, enggak ada. itu satu contoh. Contoh yang kedua, saya ini lahir besar di Papua. Rumah kami itu di Padang Bulang di Jayapura, Pak. Ada masjid, tapi masjid itu disuarakan hanya untuk bisa mencapai 30-50 rumah kedengaran. Itu kan yang Bilal bin Rabah dipakai kan dalam hadis Nabi. Coba baca hadis Nabinya. Baik. Dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan itu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu. Tidak mengganggu saudara-saudara kita yang Katolik dan Protestan. Baik. Kalau pada zaman Nabi, Yahudi dan kafir Quraisy. Itu hukum itu. Baik, Bang Ali Sejarah Mokhtar, mencatat sedikit itu. Bang boleh. Nara, Sedikit, kita masih boleh. banyak segmen ya Oh, Bang. boleh. Ini saat ini kami sudah memegang ini surat edaran Yang dibahas dari tadi. ditanda tangan tahun 2018, di sini tercantum Dirjen Bimas Islam. Nah, saya yakin Pak Menteri Agama periode yang waktu itu Pak Lukman sangat memahami isi surat edaran ini. Sesaat lagi akan kita bahas ya. Nanti Maria, ya. usai jeda ditahan dulu Pak Lukman, dan kami nanti juga akan hadirkan ada Bapak Yusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang akan bergabung bersama kami nanti di segmen selanjutnya. Dan kami juga ajak Anda pemirsa untuk dapat memberikan argumen Anda melalui Twitter kami @catatandemokrasi. Anda juga dapat memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di sini. Catatan Demokrasi kembali hadir sesaat lagi.